Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang etika usaha. Nah, apa sih etika usaha itu? Yuk, langsung aja simak video ini. Nah, pertama kita membahas tentang pengertian etika usaha. Etika usaha. Etika berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette yang artinya kartu undangan, di mana para raja biasanya mengundang para rakyatnya dengan kartu undangan, di mana kartu undangan tersebut berisi tentang tata cara pakaian yang akan dipakai, waktu pelaksanaan acara, dan lain sebagainya. Menurut Betters 2001, secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dalam bentuk kata tunggal, ethos bermakna tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dan etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral dalam masyarakat. Nah, etika ini ada dua. Yang pertama, etika umum. Yang kedua, etika khusus. Etika umum yaitu etika yang berkaitan dengan kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana proses manusia itu mengambil keputusan secara etis. Nah, yang kedua, etika khusus. Etika khusus ini merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan dan kehidupan khusus. Dalam arti luas, etika disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa etika merupakan sesuatu yang mengikat kita terhadap aturan agar tindakan kita sesuai dengan moral yang beredar di masyarakat kita. Nah, teman-teman semua, oleh sebab itu, maka kita harus tahu tentang etika atau tata krama yang berlaku di masyarakat kita. Contohnya, etika bertamu, kapan jam kita bertamu, atau etika makan, apa yang harus kita lakukan sedang makan. Termasuk dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha juga diperlukan etika. Nah, etika berwirausaha ini sering disebut dengan etika bisnis. Etika berwirausaha atau etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam berusaha dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam suatu perusahaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang etika wirausaha. Etika merupakan pedoman moral dalam kehidupan manusia yang akan membimbing manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam hal ini, etika usaha adalah prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalannya untuk mencapai suatu tujuan, serta melaksanakan nilai-nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan usaha sehari-hari. Selanjutnya yaitu etika usaha atau bisnis merupakan bagian dari proses menegakkan dan membangun sebuah peradaban. Secara umum, dapat dikemukakan 10 prinsip etika yang dapat mengarah kepada perilaku usaha atau etika bisnis. Yang pertama yaitu menjaga kejujuran, integritas. Yang kedua, memelihara janji. Yang ketiga, kesetiaan. Keempat, keadilan. Kelima, suka membantu orang lain. Keenam, menghormati orang lain. Ketujuh, bertanggung jawab. 8, mengejar keuntungan yang wajar, dan sebagainya. Semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Cara atau usaha mempertahankan etika. Etika bisnis harus dijaga dan dipertahankan. Untuk mempertahankan etika bisnis dapat dilakukan dengan cara antara lain menciptakan kepercayaan, mengembangkan kode etika, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak perorangan, mengadakan pelatihan dan sosialisasi etika, mempertahankan standar etika yang tinggi, menciptakan budaya komunikasi dua arah, menghindar dari perbuatan tercela, dan melibatkan semua karyawan personal dalam mempertahankan etika. Budaya dalam bisnis ialah karakter
karakteristik suatu organisasi atau bisnis yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang dianut oleh seluruh jajaran pebisnis. Misalnya pada sebuah bisnis dapat kita lihat bagaimana pembisnis berpakaian, berbicara, melayani tamu, pengaturan kantor, dan sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi terkait tujuan dan manfaat etika usaha. Berikut penjelasan dari saya. Etika merupakan pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Di samping itu, etika juga terkait dengan petunjuk-petunjuk, tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Hal ini tentunya juga menjadi pedoman dan petunjuk bagi seorang wirausaha. Lalu, apa saja manfaat dan tujuan dari etika seorang wirausaha? Pertama, untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dan menambah luasnya pergaulan. Jika semua pihak menjadi akrab dan terbina hubungan yang harmonis, maka diharapkan segala urusan akan menjadi lebih mudah dan lancar. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Jika ingin dihormati, maka terutama kita harus menghormati orang lain dahulu. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Jika pelanggan merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan, tentunya diharapkan mereka akan mengulanginya kembali suatu waktu. Yang ketiga adalah membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda pula. Terkadang mereka harus dibujuk agar menjadi calon pelanggan. Salah satunya adalah dengan etika usaha yang baik, seperti melalui perilaku yang baik, tutur kata yang sopan, mau mendengarkan keluhan dari pelanggan, berempati, dan juga sebagainya. Kemudian mempertahankan pelanggan. Mempertahankan pelanggan tentunya jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Melalui etika atau pelayanan yang baik, maka diharapkan pelanggan dapat dipertahankan karena mereka merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan. Yang terakhir adalah membina dan menjaga hubungan. Membina dan menjaga hubungan dengan menghindari perbedaan paham dan konflik agar keakraban dapat terwujud. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas materi tentang fungsi kewirausahaan. Setiap entrepreneur memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan dalam berwirausaha. Fungsi pokok entrepreneur sebagaimana dijelaskan Basrowi pada tahun 2011 yaitu sebagai berikut. 1. Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. 2. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. 3. Menetapkan bidang usaha yang diinginkan. 4. Menghitung skala usaha yang diinginkan. 5. Menentukan permodalan yang diinginkan. 6. Memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. 7. Mengandalkan secara efektif dan efisien. 8. Mencari dan menciptakan cara baru. 9. Mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau in-out, serta mengolahnya menjadi barang atau jasa yang menarik. 10. Memasukkan barang atau jasa tersebut untuk memuaskan pelanggan dan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan yang maksimal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lorenza Gusrima Trisni
NIM 2006-0043 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan. Di mana prinsip kewirausahaan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ambisius, yang kedua optimis, yang ketiga berani mengambil resiko dan peluang, serta sabar dan tidak takut gagal, tidak mudah putus asa. Selain itu, menurut Kafidul Ulum, menjabarkan mengenai prinsip berwirausaha yang harus diterapkan, yakni memiliki passion, kreatif dan inovatif, serta harus berani mengambil resiko namun tetap penuh perhitungan. Independen atau mandiri, pantang menyerah, tetap berdasar pada etika yang ada. Serta kita tidak boleh lupa untuk selalu membangun relasi baik dengan rekan sesama wirausahawan. Hal ini tentu bisa membantu untuk menambah pengetahuan dan saling berbagi pengalaman. Sekian dari saya, terima kasih.